jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita dapat bertemu kembali pada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan bagi hidup kita. Saya harap semua jemaat Tuhan di mana juga kita berada, kita terus tetap bersuka cita dan tetap bersemangat untuk memuji Tuhan pada pagi ini. Mari sebelum kita mulaikan ibadah kita pada hari ini, saya akan bawa kita di dalam doa. Kita terus berdoa bersama di mana juga kita berada, kita terus mengangkatkan doa kita kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menjaga kami Tuhan, keluar masuk kami daripada rumah Tuhan sepanjang minggu ini, dalam kehidupan kami Tuhan, dalam pekerjaan, persekolahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kerana Engkau telah memimpin kami Tuhan. Dan kami ada pada hari ini Bapa semuanya kerana anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan Bapa, pada saat ini kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang turun tangan menyertai Tuhan di mana juga jemaat-Mu berada pada saat ini, supaya kami dapat menyembah Engkau Tuhan, supaya kami dapat terus berfokus kepada Engkau Bapa. Baik juga firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan daripada hamba-Mu. Engkau Yesus yang akan terus sertai Tuhan, biar lewat firman Tuhan ini tuh kami akan terus dikuatkan, iman kami akan terus dibangunkan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau berikan bagi kami dapat beribadah, berkumpul bersama pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kami terus tetap bersuka cita dalam apa juga kondisi keadaan kami pada saat ini. Kami mau terus tetap mengucap syukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan minta semua ini. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita naikkan pujian ini, King of Majesty. Kita katakan, Yesus kami sangat mengasihi Engkau. I love you Lord. Mari kita bertepuk tangan, kita bersuka cita memuji Tuhan. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul.
just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. This is our desire, Lord. Ini kerinduan kami, Tuhan, mau terus dekat kepadamu, Bapa. Dan Engkau Allah yang mengerti, Tuhan, kerinduan hati kami. Engkau Allah yang mengerti, Tuhan, apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana-Mu, Bapa, sentiasa indah dalam kehidupan kami. Firman-Mu menyatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan itu adalah rancangan yang penuh harapan Dia sediakan bagi kita. Kami mengimani firman-Mu ini, Bapa. Mari kita naikkan penyembahan ini. Ku sedang tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sedang tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami tidak dapat melihat Bapa semua rencana-Mu dalam kehidupan kami, tapi kami mengimaninya Tuhan. Masa depan yang indah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, ku mau percaya rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Bapa, kami mau terus memandang kepadamu, karena Engkau Allah yang menuntun setiap langkah kami. Kau terus sertai kami Bapa dalam hari-hari yang ke depan Tuhan. Kami akan terus tetap melangkah bersama dengan Engkau, karena kami mengimani firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang akan bawa dalam firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan ini Bapa, kami akan terus dikuatkan. Kami akan terus mendapat pengharapan yang baru. Kami akan terus tetap berakar di dalam kasih. Karena itu yang Kau ingin kami lakukan Bapa, supaya kami terus tetap kuat, terus tetap berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini ucapan syukur kami, ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan hanya bagi Engkau, Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beribadah saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah atas talian pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan pasti bersama kita dan untuk memberkati kita bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kami mengucap syukur atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan setiap pribadi kami. Adanya kami pada pagi hari ini karena Tuhan dan untuk Tuhan, dan biarlah setiap kami Tuhan memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, supaya pada pagi hari ini setiap kami pasti dipuaskan oleh firman Tuhan. Engkau sertai setiap pelayanan hamba-hamba Tuhan pada pagi hari ini, yang melayani dengan puji sembah dan yang melayani dengan firman Tuhan. Pakai dan urapi kami semua untuk dapat menyampaikan berkat-berkat yang daripada Tuhan kepada seluruh jemaat yang dilayani pada hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kami dari awal sehingga selesai. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan daripada Injil Matius pasal yang ke-6
ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-34. Ayat ini berkata demikian, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saya akan membawa kita untuk belajar dan melihat satu tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu rahasia mengatasi kekhawatiran hidup. Ada banyak hal yang menimbulkan kekhawatiran di dalam kehidupan manusia. Oleh karena kekhawatiran yang tidak lagi dapat diatasi, maka banyak orang yang sudah mengambil keputusannya sendiri untuk tidak lagi berharap kepada sesiapapun maupun kepada Tuhan. Nah, kita belajar pagi ini apakah rahasia untuk mengatasi kekhawatiran hidup. Apakah cara untuk mengatasi kekhawatiran hidup? Yang pertama, yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Dalam ayat pembacaan yang baru kita baca sebentar tadi, mengatakan supaya sebagai orang percaya kita jangan khawatir tentang apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Marilah kita bersama-sama untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang sungguh-sungguh memiliki suatu keyakinan kehidupan kita akan Tuhan. Dan apapun yang kita alami dan hadapi di dalam dunia ini, jadikanlah pribadi kita yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, daripada Mazmur 27 ayat yang ketiga, "Sekalipun tentera berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengatakan di sini, oleh karena pada masa itu pemazmur memiliki banyak musuh dan seringkali berhadapan dengan peperangan bersama ataupun menentang musuh-musuh yang ada. Nah, di dalam keadaan yang bagaimana sekalipun, dia mengatakan di sini, dia tidak akan takut sebab dia tahu bahwa Tuhan yang dia percayai itu tetap menyertai dan memberikan kemenangan kepadanya, dan sehingga dia mengatakan, "Aku tetap percaya kepada Tuhan." Ini adalah rahasia jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada saat ini sampai tahap manakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Adakah sewaktu kita sedang dalam pergumulan yang sangat berat, kita masih mengaku Tuhan penolong dalam hidup kita, ataupun masih kita tetap percaya kepada Tuhan? Ini yang kita perlu lihat. Orang yang dapat mengatasi dan bertahan dalam menghadapi kekhawatiran hidup adalah orang yang tetap percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang telah meninggalkan iman mereka terhadap Tuhan oleh karena mereka sedang dalam suatu masalah yang sangat berat. Tekanan-tekanan dan bujukan-bujukan dunia ini, dan sehingga mereka meninggalkan iman mereka terhadap Tuhan.
ada banyak orang Kristen yang mau didoakan oleh karena suatu sakit penyakit yang mereka hadapi. Oleh karena mereka sering kali berdoa dan belum mendapat kesembuhan dan jawaban daripada Tuhan, dan sehingga ada banyak orang yang pergi mencari Tuhan lain, pergi mencari bomo, mencari dukun supaya mereka dapat disembuhkan secepat mungkin. Mengapa perkara itu terjadi? Oleh karena mereka tidak tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan berarti tidak takut dengan apapun yang dihadapi. Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Jika kita melihat selanjutnya daripada ayat ini, bahwa kedua orang buta itu telah disembuhkan oleh Tuhan. Kedua orang buta itu telah dicelihkan oleh Tuhan. Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya kedua orang buta ini menghadapi suatu halangan yang sangat hebat, di mana keduanya dilarang supaya jangan datang kepada Tuhan Yesus. Mereka juga pernah dihina, diolok. Tetapi itu tidak akan menghalangi keduanya untuk pergi dan mencari Tuhan, sehingga mereka menemukan Tuhan. Oleh karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, lalu keduanya disembuhkan oleh Tuhan. Inilah yang kita perhatikan. Rahasia untuk mengatasi kekhawatiran hidup yaitu tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, hidup kudus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Ayat 15 berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." 16, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Kudus dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya dari sebahagian, bukan hanya daripada separuh sikap hidup kita, tetapi firman Tuhan mengatakan untuk menguduskan semua kehidupan kita supaya menjadi layak, sempurna di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Kekudusan mengandung pengertian yaitu terpisah dari cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, untuk melayani dan menyembah kepada Tuhan. Itu yang kita lihat di sini tentang kekudusan. Kekudusan adalah sasaran dan maksud pilihan kita di dalam Yesus Kristus. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. "Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya." Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia diciptakan, kita telah dipilih oleh Allah supaya menjadi kudus dan tidak bercacat di dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu berarti menjadi serupa dengan Allah dan mengabdi kepadanya dan hidup untuk menyenangkan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang percaya harus mengejar kekudusan seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan,
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan mengenal Tuhan. Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Itu berarti hidup dekat dengan Tuhan, menjadi seperti Dia dan mencari kehadiran, kebenaran dan persekutuan dengan Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita. Kekudusan merupakan maksud Allah ketika menjadikan kita ciptaan baru dan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat berguna bagi Allah. Tanpa kekudusan, seorang pun tidak berkenan kepada Allah. Tanpa kekudusan, tidak mungkin kita dekat atau bersekutu dengan Tuhan. Hanya orang yang memiliki kekudusan hidup, yang rindu dan yang ingin bersekutu dengan Tuhan. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terjemahan Berita Baik mengatakan, mereka akan mengenal Allah. Nah, jadi orang yang suci hatinya, yang kudus kehidupannya, orang itu ataupun orang yang memiliki kekudusan itu berbahagia. Oleh karena mereka dapat melihat Allah. Mereka dapat mengenal siapakah Allah itu bagi kehidupan mereka. Yang ketiga, menyukai firman Tuhan. Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini berbicara tentang sikap orang percaya kepada Tuhan. Sikap orang yang takut akan Tuhan, supaya suka akan firman Tuhan, rindu akan firman Tuhan, ingin akan firman Tuhan di dalam kehidupannya, serta merenungkannya siang dan malam. Pemazmur memiliki suatu kehidupan yang sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Orang yang diberkati Tuhan bukan hanya oleh karena berbalik dari dosa dan kejahatan, tetapi juga karena membangun hidup mereka di sekitar, di seluruh firman Tuhan. Orang yang menjadikan kehidupannya sesuai dengan seluruh firman Tuhan juga diberkati ataupun akan mengalami berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka berusaha untuk menaati kehendak Tuhan dari hati yang sungguh-sungguh dan senang akan janji dan perintah Tuhan. Orang yang suka akan firman Tuhan adalah orang yang senang akan janji dan perintah Tuhan. Menyukai firman Tuhan berarti tidak akan melupakan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-93, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan tita-titamu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Pemazmur mengatakan bahwa untuk selama-lamanya dia tidak akan melupakan firman Tuhan. Jadi
menyukai firman Tuhan itu berarti tidak melupakan firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca di dalam Alkitab. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur dan yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang keempat, tetap berdoa. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Artinya, tetap berdoa ialah tetap tinggal di hadapan Tuhan, senantiasa berseru, merindukan kasih karunia dan berkat Tuhan. Kata tetaplah tidak berarti terus-menerus mengucapkan doa yang formal. Sebaliknya, yang dimaksudkan ialah berulang-ulang menaikkan bermacam-macam doa kepada segala kesempatan sepanjang hari. Setiap ada waktu untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Itu maksudnya tetaplah berdoa. Orang Kristen, orang percaya diminta supaya jangan bosan untuk berdoa. Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus menjadikan doa itu suatu tabiat kehidupan kekristenan kita. Menjadikan doa itu sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Oleh karena doa itu adalah suatu kesempatan di mana kita dapat berbicara kepada Tuhan untuk menyatakan segala isi hati kita kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu dalam berdoa. Tetapi di sini juga mengatakan bertekunlah di dalam doa. Doa harus dinaikkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Karena doa orang percaya mempunyai kuasa yang besar. Seperti dikatakan di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang percaya itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Bukan hanya kepada pendeta, kepada pastor, kepada pemimpin-pemimpin gereja yang mempunyai doa yang berkuasa. Tetapi dikatakan semua orang percaya, orang benar yang mendoakan dengan keyakinan, dengan kepercayaan, dengan iman yang sungguh-sungguh mempunyai kuasa yang sangat besar. Apakah kita orang tua, apakah kita orang muda, dan anak kecil sekalipun, jika kita berdoa dengan yakin, dengan iman, mempunyai kuasa yang sangat besar. Ada banyak orang yang telah disembuhkan, didoakan oleh anak-anak sekolah minggu, anak yang masih kecil. Sebab doa orang percaya, orang yang beriman itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Oleh itu pada pagi hari ini firman Tuhan membawa kita semua untuk melihat betapa pentingnya dalam kehidupan kita untuk bertekun dan tetap berdoa, tidak jemu-jemu dalam doa kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun kekhawatiran yang saudara alami itu akan kita dapat atasi. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan, hidup kudus,
menyukai firman Tuhan dan tetap berdoa, kita akan mengatasi, kita dapat melalui setiap kekhawatiran yang dihadapi di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Demikianlah sedikit renungan firman Tuhan yang kita renung bersama pada hari ini. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan dalam pelayanan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan membawa kami untuk melihat dan mengalami suatu keyakinan yang baru dan yang kukuh di dalam kehidupan kami, bahwa kami memiliki suatu sikap untuk tetap percaya kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang kudus, dan untuk tetap menyukai firman Tuhan, bahkan tetap berdoa supaya kami memiliki suatu kemenangan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa seluruh umat Tuhan, orang percaya dimanapun pada hari ini, biarlah kami dipelihara dan disertai Tuhan daripada setiap ibadah yang kami telah selenggarakan hari ini, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami untuk tetap percaya dan mengikuti Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. I love you, you know that. I want to know so much more than I have before. These words are from my heart, these words are not made.